untuk waktunya. Dan ini sebenarnya sharing saya pertama bersama teman-teman yang khusus teman-teman difabel atau teman-teman non difabel. Dan alhamdulillah besok ada meet juga dengan beberapa komunitas-komunitas gitu. Monggo kalau mau ikut. Sedikit cerita aja sih, mungkin penyampainya uh, nggak terlalu wah tentang fotografi, tapi Kak Jul ya, tepatnya Kak Jul ya, pengen banget teman-teman yang ada di sini itu mengenali apa sih fotografi itu gitu. Karena fotografi itu asik gitu. Sekarang itu kalau kita belajar fotografi itu kita nggak harus punya kamera. Kita nggak harus punya kamera DSLR yang super gede. Kita nggak harus punya kamera yang super mahal, nggak harus seperti itu. Nah sekarang kita punya handphone nih. Nah handphone kita itu kameranya udah bagus-bagus, udah bisa ngeblur yang belakang, udah bisa ngeblur yang depan. Nah itu bisa kita maksimalkan gitu kan. Dengan cara apa sih? Nah kita sharing nih, kita cari literasi, kita cari literatur yang ada di Google, kita cari contoh-contoh foto. Dulu Kak Jul itu belajar fotografi itu seperti itu. Sebelum Kak Jul menekuni fotografi secara khusus dan secara serius di Darwis Gileadi School of Photography. Dulu saya berpikir itu fotografi itu cuman hobi untuk mengisi waktu luang. Ternyata setelah ke depan fotografi itu bisa dijadikan loh peluang usaha utama gitu kan. Karena di fotografi itu asik, kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, kita bisa berinteraksi dengan siapapun, bahkan kita bisa berinteraksi dengan Bapak Presiden kalau memang ada kesempatan gitu. Artinya seni fotografi itu mengharuskan kita harus berkumpul dengan orang banyak. Nah, pertanyaannya, bagaimana Kak kalau seandainya PSBB ini, apakah tetap motret? Nah, Kak Jul itu tetap motret, tapi motretnya itu di studio gitu, karena saya ada studio minimalis. Jadi yang biasanya saya motret orang sekarang dipindah motretnya itu produk gitu, seperti itu. Gitu. Nah, kalau secara teknis apa sih yang harus dipelajari di dalam fotografi? Nah, yang paling penting di dalam fotografi itu yang memang harus dipelajari adalah teknik pengambilan pertama itu. Nah, yang kedua teknik pencahayaan gitu. Karena fotografi itu tanpa cahaya dia tidak akan bisa jadi sebuah fotografi, karena fotografi itu sendiri adalah seni melukis cahaya. Seperti Bapak Darwis Triadi bilang bahwa fotografi itu adalah sebuah kehidupan. Cahaya itu adalah sumber kehidupan. Jadi seperti itu. Jadi fotografi tanpa cahaya tidak akan menjadi sebuah fotografi gitu. Nah, sharing nih. Terus awalnya Bang Jul belajar fotografi itu dari mana sih? Dengan fisik yang mungkin dalam tanda kutip punya kekurangan. Bagaimana sih kemudian mengenal fotografi? Bagaimana sih kemudian belajar fotografinya seperti apa? Apa nggak kalah nih kemudian bersaing dengan teman-teman yang umum, kemudian bersaing dengan teman-teman yang dalam tanda kutip normal dalam segi fisik, kemudian normal secara mereka bisa berpikir cepat, mereka bisa beraktivitas secara cepat, tidak ada kendala gitu. Nah, pertamanya adalah sebelum Bang Jul itu berkompetisi kepada teman-teman. Jadi saya berusaha untuk menguatkan mental. Nah, yang kedua adalah menguatkan skill fotografi. Dan fotografi itu saya belajar awalnya itu belajar dari tukang foto KTP gitu. Jadi dulunya saya itu adalah tukang foto KTP di desa saya dan gajinya itu minim sekali. Nah, dari situ kemudian belajar nabung. Akhirnya punya kamera sendiri, terus buka usaha foto, nggak laku karena memang dalam pemasaran kurang. Kemudian belajar lagi kan fotografi sampai akhirnya mendapatkan beasiswa di Darwis Triadi School of Photography di Jakarta. Jadi seperti itu. Nah, suka dan dukanya gimana sih kalau belajar fotografi? Kalau dibilang suka dan dukanya itu lebih banyak
sukanya sih daripada dukanya, karena fotografi itu selain menghasilkan rupiah, fotografi itu juga bisa membuat kita bahagia gitu, karena itu tadi, karena kita bisa berkomunikasi dan kita bisa bertemu dengan orang banyak, orang-orang baru. Jadi kita bisa belajar fotografi itu tidak hanya melalui satu orang, tapi kita bisa belajar fotografi itu melalui banyak orang, dan setiap individu, setiap orang itu mempunyai paham fotografi sendiri. Setiap orang itu mempunyai ilmu dan cara pengaplikasian fotografi itu sendiri. Jadi gitu. Nah, karirnya Bang Jul setelah masuk di fotografi seperti apa? Nah, kalau ngomongin karir nih, alhamdulillah Bang Jul yang bukan apa-apa, Bang Jul yang dulu sekolahnya itu banyak dukanya. Jadi sekolah itu masih sering ngamen, sekolahnya itu masih sering narik angkot dulu itu. Dan setelah mengenal fotografi, alhamdulillah semuanya itu sudah berubah total, alhamdulillah. Jadi dulunya yang seperti itu, dan sekarang alhamdulillah Bang Jul juga pernah mengadakan pameran tunggal di Surabaya, di Grand City Mall Surabaya. Kemudian bisa melakukan pameran bersama 19 negara di Turki, Istanbul. Kemudian pernah melakukan pameran di Lombok, di Bali. Kemarin juga dijadikan fotografer ASEAN Pasifik. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ketika kita belajar fotografi itu asik dan banyak hikmahnya, karena kita banyak ketemu banyak orang, dan kita bisa belajar dari berbagai macam karakter fotografi dari orang-orang tersebut. Jadi gitu teman-teman. Gitu. Jadi gitu Mas host yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Gitu. Iya, Assalamualaikum. Sebelumnya Bang Jul, mohon maaf tadi terkendala laptopnya, ada kendala teknis. Siap. Saya sebagai moderator lanjutan dari host yang tadi. Oh gitu, siap. Iya Kang Jul, Assalamualaikum, salam kenal. Saya penggemar Kang Jul. siap banget. Saya lanjutkan sedikit mungkin dari yang tadi Kang Jul sampaikan, paparkan materi-materinya. Kang Jul, Masya Allah luar biasa dari pengalaman-pengalamannya gitu kan, duka citanya sebagai penyintas disabilitas yang sebagai fotografer, sekarang fotografer profesional berarti ya Kang Jul ya. Masya Allah. Kalau saya masih belum berani untuk ngakui profesional Mas gitu, malah takut gitu. Iya. Nah, kalau untuk di sini kan sebenarnya kita banyak nih dengan teman-teman yang disability ya, Bang Jul ya. Cara meyakinkan orang tua pada kemampuan anak disability pada bidang fotografi itu seperti apa sih Kang Jul? Kira-kira dari Kang Jul sendiri nih. Jadi gini, kita lupakan dulu fotografi. Yang terpenting adalah bagaimana caranya orang tua meyakinkan anak bahwa anak itu punya potensi. Yang terpenting itu. Perkara potensi itu mau dilarikan ke fotografi, mau dilarikan ke melukis, mau dilarikan ke menyanyi, ke apapun itu tergantung sama anak. Karena tidak semua anak bisa dipaksa untuk masuk fotografi gitu. Tapi minimal anak-anak disabilitas, anak-anak difabel itu harus memiliki kelebihan. Gitu. Kalau bisa kelebihan itu bisa menjadikan masa depan untuk mereka. Gitu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa ada rasa kasihan. Jadi gitu. Jadi memberikan kasih sayang tanpa ada rasa kasihan ini beda-beda tipis sih Mas. Gitu. Kadang diskriminasi ini timbul bukan karena kita dibully, bukan karena kita dijauhi, bukan karena kita dibentak, dihina atau di apapun gitu. Tapi sebenarnya kadangkala
Dan yang terjadi sekarang ini justru diskriminasi itu karena ada rasa kasihan seseorang kepada difabelnya itu sendiri. Jadi seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi untuk para orang tua, saya nitip pesan, jangan kasih anak kita, biarkan anak kita berkreativitas sesuai dengan keinginannya gitu. Berikan kasih sayang sepenuhnya dan berikan kesempatan gitu. Berikan kesempatan untuk mereka bisa menunjukkan kreativitasnya masing-masing dan kasih apresiasi, itu yang paling terpenting. Karena gini Mas, ketika seorang anak itu diberikan apresiasi, maka semangatnya itu akan timbul. Jadi seperti itu. Itu yang terjadi kepada saya sih. Makanya saya sampaikan di sini. Jadi seperti itu sih Mas. Iya, Gitu. iya. Terima kasih Kang Jul atas paparannya. Jadi sebenarnya kita kembali lagi pada poin penting terhadap orang tua memberikan kasih sayang ya terhadap Betul. anak itu sendiri ya, tanpa Betul. adanya diskriminasi. Betul. Jadi terhadap anak berkebutuhan khusus itu sendiri, berikan kesempatan dan apresiasi ya Kang Jul ya. Betul banget. Iya. Nah, kalau tadi mohon maaf karena saya menyusul, Ya. motivasi dari diri Kang Jul sendiri itu sebenarnya apa sih menjalani keterbatasan yang dialami seorang fotografer? Kalau motivasi pertama sih pertama gini Mas, hampir semua orang itu melakukan sesuatu itu rata-rata itu karena ingin diakui kan, karena ingin mendapat pengakuan kan. Iya. Rata-rata seperti itu, mau hobi apapun, mau profesi apapun, rata-rata seperti itu. Baru kemudian bagaimana caranya dari profesi itu, kemudian dia bisa menghasilkan rupiah. Jadi seperti itu. Jadi rupiah itu bisa dikatakan nomor 2 setelah pengakuan gitu. Nah, awalnya dulu pengakuan Mas gitu, karena saya ingin diakui, saya ingin diakui bahwa saya itu sama seperti mereka gitu. Awalnya seperti itu, tapi lama kelamaan, oh ternyata itu ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus saya sampaikan ke orang. Melalui apa? Melalui fotografi itu sendiri. Ini loh fotografi bukan hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang umum, tapi orang-orang yang disability pun bisa belajar tentang fotografi. Jadi gitu. Dan saya selalu ingat dengan kalimat laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, bahwasanya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk gitu Mas. Artinya apakah disability ini kemudian produk gagal dari Tuhan? Tidak. Justru disability ini, difabel ini adalah produk terbaik dari Tuhan gitu Mas. Jadi saya itu mengartikan sebuah kehidupan yang saya campur adukan ke fotografi itu, jadi seperti itu sih Mas. Jadi gitu. Terima kasih Bang Jul. Di sini kan kita memiliki tema disability for children ya. Siap. Iya. Jadi bagaimana kita mengajak anak-anak disabilitas untuk mencintai fotografi, karena kebetulan webinar kali ini kita diacarakan atau disponsori oleh WDPC. WDPC itu Wadah Disabilitas Fotografi Club. Dan kebetulan foundernya itu adalah murid dari Pak Darwis Triadi, yang Kak Nabila, yang nanti jadi narasumber yang kedua. Gitu kan ya. Jadi sebenarnya mungkin Kang Jul dan Kang Teh Nabila sudah saling mengenal lewat video atau pertemuan di saat belajar dengan Om Darwis atau seperti apalah ya. Nah, saya pertanyaan mungkin ini mendalami dari materi ya Kang Jul ya, karena sebenarnya tujuan saya sebenarnya founder Privat Special Need ya. Founder dari We Care Privat for Special Need ini bertujuan untuk apa? Untuk mengembangkan anak-anak disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus menuju ke vokasionalnya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya Kang Jul ya. Nah, jadi saya ingin sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak memang yang di tingkat SMP, SMA, dan mungkin yang reguler itu punya kemauan seperti Kang Jul yang sudah
mencapai internasional dari beberapa negara yang tadi Kang Jul sampaikan, dari pameran di Turki, di Lombok, dan ASEAN Pasifik ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini semoga orang tua dari teman-teman yang salah satu, ada beberapa peserta yang memang berkebutuhan khusus, spesial needs juga, dan murid dari kami juga. Saya berharap mohon diberikan motivasi kepada teman-teman yang peserta dari Kang Jul nih, seperti apa sih dorongan yang kuat untuk teman-teman kita kepada vokasional itu sendiri. Kang Jul, silakan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen mengembangkan fotografi di teman-teman disabilitas dan bagaimana caranya kemudian teman-teman bisakah gitu kan, pertanyaannya kan gitu, bisakah kita sebagai teman-teman disabilitas belajar fotografi? Itu sangat bisa banget gitu. Dulu kami itu buat lomba fotografi nasional difabel, lomba fotografi difabel nasional di Bandung dulu, dan alhamdulillah pesertanya itu hampir dari seluruh Indonesia kumpul di Bandung. Nah, kemudian saya menggaris bawah, oh ternyata fotografi itu bisa dinikmati semua orang dan bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk teman-teman yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini. Nah, pesan kakak nih, pesan Bang Jul, kalau punya HP yang ada kameranya, tolong jangan dibuat selfie doang, tolong dibuat TikTokan doang, karena itu mubazir. Nah, dari HP kita yang ada kameranya itu, kita bisa belajar tentang apa? Kita bisa belajar tentang videografi, kita bisa belajar tentang fotografi, kita bisa belajar apapun yang berkaitan dengan visual. Jadi seperti itu. Nah, caranya gimana? Kalau gini aja deh Mas, kalau ada teman-teman yang memang benar-benar serius belajar fotografi, tolong kasihkan nomor WA saya pengen secara khusus untuk membimbing dia. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau gitu. Untuk teknik-teknik fotografi itu kan kurang lebih ada banyak ya, Kang Jul. Nah, sederhananya, simpelnya untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus itu mengenal fotografi itu seperti apa kira-kira? Ya, ini yang harus kita kaji bareng-bareng, Mas. Iya. Gitu, karena tidak semua teman-teman disabilitas, teman-teman difabel bisa menyerap cepat fotografi gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita modifikasi cara pembelajarannya. Jadi seperti itu. Sebenarnya simpelnya belajar fotografi itu ada banyak teknisnya. Dari belajar tentang komposisi, kita harus belajar tentang triangle exposure, kita belajar tentang white balance, kita belajar tentang quality of life. Jadi banyak banget. Tapi untuk mengawali minat kita belajar fotografi itu dari mana sih gitu kan? Untuk membangun semangat kita belajar fotografi itu kita harus belajar dari mana dulu gitu kan? Dari komposisi kah? Dari triangle exposure kah? Atau dari apakah? Nah, yang patut kita pelajari dulu adalah dari tentang pencahayaan, quality of life. Jadi gitu. Nah, sementara teman-teman bisa memanfaatkan cahaya matahari pertama, natural light, atau bisa memanfaatkan dari continuous light atau ambient light. Apa sih continuous light? Continuous light itu cahaya yang menyala terus-menerus. Contohnya apa? Cahaya yang menyala terus-menerus. Ada lampu gitu kan. Kalau ambient light, apa ambient light? Nah, ambient light itu adalah cahaya yang ada di sekitar kita gitu. Baik lampu apapun yang itu sifatnya menyala. Jadi seperti itu. Nah, untuk kemudian ketika kita sudah menguasai quality of light, kita sudah menguasai tentang pencahayaan, nah kita baru belajar nanti tentang bisa belajar tentang segitiga exposure dulu, bisa belajar tentang komposisi dulu. Tapi biasanya teman-teman itu belajar tentang komposisi dulu gitu. Kalau masalah nanti pengaturannya, kalau kita pakai HP kan kita nggak harus belajar tentang segitiga exposure ya Mas gitu kan. Itu ribet banget sih sebenarnya. Asli. Makanya kan yang saya rekomendasikan adalah pencahayaan, yang kedua adalah komposisi. Itu sih Mas yang terpenting dua itu. Baru ketika kita masuk ke
profesional fotografi atau kita sudah pegang kamera DSLR atau mirrorless, baru kita nanti belajar tentang triangle exposure, jadi gitu, atau segitiga exposure, jadi gitu sih. Iya, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Bang Jul. Kebetulan tadi kita kan punya waktu sekitar 25 menit untuk pemateri yang pertama ya, karena kita akan lanjut ke pemateri yang kedua. Mungkin nanti setelah ini akan ada namanya tanya jawab dari peserta untuk dari narasumber ya, Bang Jul ya. Oke, terima kasih atas paparannya. Mungkin nanti akan ada tanya jawab. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Kak Nabila, dipersilakan untuk memaparkan materi terkait fotografi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan juga sama ya. Saya dengan Bang Zul sama-sama juga murid dari Om Darwis Triadi ini. Tapi kalau saya awal mulanya bukan dari Om Darwis, tapi dari klub fotografi. Sama seperti WDPC ini ya. Nah, ini kan sebuah klub ya. Di kampus saya ada sebuah klub fotografi, itu berdiriinnya tahun 1994. Lalu waktu itu Kak Nabila gabung di klub itu di tahun 2013. Ya, jadi awal mulanya dari situ. Nah, lalu awal mulanya juga sebelum Kak Nabila megang kamera profesional juga seperti itu atau kamera DSLR, dulu Kak Nabila masih punyanya kamera pocket kecil. Ya, kamera pocket kecil atau enggak pakai HP juga. Karena memang juga kata kakak kelas Kak Nabila juga yang juga sudah fotografer profesional panggung atau musik, karena semuanya bisa berawal dari HP dulu ya. Benar kata Bang Zul tadi. Misal kita mau motret alam juga bisa pakai HP, mau motret hewan pun juga bisa dari HP dulu. Gitu. Kalau dulu ke Nabila pakai kamera pocket kecil itu, kalau untuk mau motret yang kecil-kecil dulu aja. Gitu. Tapi di situ Kak Nabila belum mulai belajar tekniknya atau belajar segitiga fotografinya di situ. Baru di klub fotografi, baru Kak Nabila belajar di situ segitiga fotografinya, lalu juga belajar macam-macam tekniknya, juga belajar modeling fotografi. Nah, kebetulan juga Kak Nabila kan perempuan ya. Nah, di mana-mana biasanya kan perempuan yang selalu jadi model ya, Bang. Nah, lalu dulu Kak Nabila selain senang motret, juga senang dipotret. Dua-duanya berarti ya, kalau Kak Nabila ya. Senang juga jadi model, juga senang jadi fotografer. Pokoknya dulu Kak Nabila kalau lagi latihan sama klub fotografi kampus, teman-teman klub fotografi Kak Nabila selalu minta ke Kak Nabila jadi model ya, gitu. Nanti atau kadang jadi fotografernya aja, gitu. Nah, dari situ juga Kak Nabila juga belajar jadi model itu bagaimana, jadi fotografer itu juga bagaimana, gitu. Lalu lama-kelamaan kemudian media sosial Kak Nabila dipakai buat untuk meng-share hasil-hasil karya Kak Nabila sendiri itu sendiri. Ibu Kak Nabila share terus. Mungkin lama-kelamaan dari media sosial, tiba-tiba ada kakak kelas nanya harga. Itu klien pertama Kak Nabila nanya harga. Padahal waktu itu Kak Nabila belum punya harga. Lalu kemudian klien pertama itu pre-wedding. Lalu klien kedua baru dapatnya wedding. Klien ketiga baru dosen waktu itu ingin bikin buku, manggil Kak Nabila juga. Lalu yang klien terakhir kampus Kak Nabila sendiri, yaitu bikin foto brosur. Nah, barulah di tahun 2013 belajar sampai tahun
2017 Kanabila lulus. Nah, baru di tahun 2018 Kanabila bertemu dengan Om Darwis di Mall SQ Dome di Jakarta Selatan di Cilandak gitu. Dan itu workshopnya juga kebetulan gratis ya. Om Darwis ngadainnya setiap 1 bulan, 1 kali, 1 bulan 1 kali itu. Atau nanti juga kalau sudah mengikuti 4 kali workshop, nanti Om Darwis beri sertifikatnya gitu. Jadi kalau Kanabila tidak di sekolahnya Om Darwis ya belajarnya ya. Jadi kalau Kanabila belajarnya itu dari klub, dari sebuah komunitas dulu, baru ketemu Om Darwis di perdalaman di situ, baru deh di sini Kanabila membuat klub fotografi untuk para anak-anak disabilitas ini ya gitu. Dan kalau banyak juga ya yang bertanya, ini kan apa tuh namanya, profesi mayoritas pria ya bilangnya gitu. Bagaimana buat Nabila awal mulanya gitu, apalagi jadi fotografer wanita gitu. Karena katanya sih memang masih jarang ditemui fotografer wanita di Indonesia katanya. Masih sedikit. Karena waktu itu juga Kanabila saat mau motret wedding, kebetulan kliennya Kanabila yang wedding itu, dia itu dibatasi itunya undangannya. Yang sini khusus para undangan perempuan, ya di sini undangan khusus untuk pria. Jadi waktu itu dibutuhkan 2 fotografer. Nah, fotografer pria dan satu lagi fotografer wanita gitu. Dan kalau bagi Kanabila sih tidak ada yang mustahil ya untuk para wanita juga ya, walaupun berbeda gender ya gitu. Ada yang mustahil juga untuk para wanita untuk ingin menjadi apa dia gitu. Misal ingin menjadi fotografer atau ingin menjadi penulis, sudah makin banyak ya, makin ke sini profesi-profesi yang bisa ditemui ya, karena makin lama makin maju juga ya kita teknologi gitu. Lalu dulu Kanabila waktu masih di klub fotografi kampus, harus pertama ikut dulu namanya pelatihan dasar fotografi. Di situ Kanabila datang setiap hari Sabtu, belajar di situ tentang bagian-bagian kamera, belajar juga teknik-tekniknya, belajar juga tentang studio-studio foto. Gitu. Lalu baru nanti setelah ikut PDF, nah Kanabila ikut diklat. Setelah ikut diklat, baru untuk pengesahan anggota harus membuat pameran angkatan Kanabila. Kanabila di komunitas fotografi kampus itu angkatan 16. Nah, kalau yang sekarang angkatannya sudah angkatan 22 kalau di kampus. Nah, kebetulan juga kalau di WDPC ini Kanabila baru angkatan pertamanya ya. Jadi masih dicari untuk angkatan-angkatan selanjutnya itu. Itu saja sih Pak Tian dan Abang Zul. Oke, ini kan perjalanan karirnya Kak Nabila ya dari awal sampai akhirnya memiliki wadah Disable Photography Club ya. Ini sangat luar biasa sekali nih Kak Nabila. Tetapi kalau kembali lagi kepada anak berkebutuhan khusus atau difabel, di sini seperti apa sih motivasi dari Kak Nabila sendiri untuk teman-teman yang ingin menggeluti dunia fotografi? Karena kita ada 2 narasumber yang sangat-sangat luar biasa di sini dengan Kang Zul dan Kak Nabila. Kak Nabila di wanita atau cewek ya yang minim gitu kan dari dunia fotografi yang kebanyakan modeling gitu kan. Dan Kang Zul di disabil tetapi memiliki kemampuan dan tekad yang kuat gitu kan. Nah, kalau untuk dari satu sisi di kaum wanita bagaimana nih untuk mensupport gitu kan, bagaimana caranya untuk memotivasi kepada kaum wanita menjadi fotografer yang handal, gimana nih Kak?
Ya, kalau bagi Kak Nabila juga sama seperti Bang Zul juga ya, ya bilang pertama mental. Ya, karena jujur saja karya Kak Nabila aja pernah dibully atau juga pernah dikata-katain. Misal ada teman Kak Nabila bilang, ih modelnya terlalu ini, nah jangan di-share dong gitu. Modelnya terlalu ini, nah terlalu seksi atau bilangnya gitu. Padahal ini kan seni ya. Ini seni itu, yang dilihatnya itu seni bukan ininya gitu. Ya walaupun kita juga sebagai muslim juga harus tahu juga batasan-batasannya juga dong ya gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau untuk ini belajar ini juga. Dulu Kak Nabila juga belajar sama siapa yang namanya? Oh, Om Roberto Foto. Dia ada fotografer dari Amerika. Ya, ngadain workshop juga waktu itu. Selain sama Om Darwis, juga sama Om Roberto Foto waktu itu. Nah, bikinnya. Nah, lama-kelamaan muncul deh, ada yang nanya, Nabila bisa ngedoksi, tolong ya, ini. Apalagi juga untuk para perempuan ya, untuk para perempuan, jangan terpaku dengan kata-kata perempuan harus di rumah, perempuan hanya ini, hanya apa sih hanya di rumah aja ngurus anak atau ngurus suami itu aja gitu. Kalau bagi yang sudah berumah tangga ya gitu. Atau juga kalau yang masih single, nah apalagi kalau yang masih single kan bisa bebas banget kan berkaryanya ke sana kemari dan apa ya teruslah berkarya bikin yang bermanfaat gitu. Dan walaupun karya-karya kita sudah bermanfaat, walaupun tetap saja pasti ada yang ngebully. Nah, itu dia pertama kayak kata Bang Zul, mental kita ya. Baru skill fotografinya. Karena pasti ada saja saat kita ingin berkarya bikin sesuatu pasti ada aja ya yang ngebully kita ya gitu. Ini pun karena bila yang bukan difabel aja ada bulinya tuh apalagi dengan Kak Zul kan gitu pasti kalau kata saya pasti lebih banyak lagi dari saya intinya bulian-buliannya. Dan untuk motivasi untuk para wanita yang difabel juga atau untuk mempercayai orang tuanya tidak ada salahnya untuk mencoba selagi itu kau ada keinginan gitu dan ada keinginan untuk belajar terus. Kebetulan berarti kalau Kak Nabila udah 7 tahun sih ya mendalami dunia fotografi ini. Awal mulanya nggak punya kamera lagi belajarnya. Gitu. Itu sih kayak Kak. Oke, terima kasih Kak Nabila. Wow, sangat luar biasa. 7 tahun ya belajar ya. Nah, Iya. kalau untuk selama 7 tahun ini, ada nggak sih partner atau teman yang wanita, sesama wanita yang mengikuti? Ada berapa jumlahnya kalau misalnya dibandingkan dengan pria gitu kan? Kira-kira ada perbandingannya berapa persen antara pria dan wanita selama 7 tahun ini yang Kak Oh, Nabila tahu? saya lihat juga kok teman-teman klub saya waktu itu lumayan banyak sih ya yang perempuannya. Hanya aja mungkin saat sudah lulus kuliah bisa kelihatan ya mana yang mau serius, mana yang enggak serius ya. Gitu. Tapi waktu itu saya waktu ikut workshop Om Darwis cukup banyak kok fotografer-fotografer wanita. Karena rata-rata kalau fotografer wanita itu dia selain senang motret juga senang dipotret ya gitu. Bisa aja saya juga senang dipotret sama Bang Zul. Bisa aja. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Luar biasa, luar biasa. Oke, mungkin itu aja mungkin paparan dari Kak Nabila. Iya. Ya, Jadi untuk bagi saya sih untuk para wanita tak ada halangan sih untuk ingin menjadi apa, walaupun itu bagi orang-orang itu profesi cowok, bukan profesi cewek gitu. oke, oke, iya. Terima kasih atas paparannya Kak Nabila. Semoga makin sukses selama 7 tahun ini dan berkembang juga nih WDPC-nya ya. Selamat. Dan mungkin sekarang saatnya masuk pada sesi tanya jawab dan akan saya buka 2 opsi. Sesi tanya jawab ini bisa dinyalakan mikrofonnya atau memang via chat. Jadi teman-teman peserta yang memang ingin menanyakan kepada Kang Jul atau
Teh Nabila dipersilakan dari sekarang. Mumpung ini ilmunya sangat bermanfaat nih, yuk teman-teman yang memang mau bertanya, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang masih malu untuk berbicara, silakan via chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Atau memang mau berbicara secara langsung pun kami persilakan. Ayo teman-teman. Ada banyak teman-teman yang memang ingin ditanyakan, silakan. Sepertinya belum ada respon bertanya nih. Oke, sekarang saya awali dengan pertanyaan saya ya. Teman-teman mungkin butuh ada yang bertanya lebih awal dulu gitu ya, baru menyusul gitu kan. Waduh, ada pertanyaan kah nggak? Oke, belum. Saya pribadi ingin bertanya secara langsung kepada Kang Jul. Mungkin punten Kang Jul, saya ingin bertanya satu hal untuk mengawali teman-teman ingin bertanya gitu kan. Dari selama ini Kang Jul sudah hampir mengikuti kegiatan fotografi dari bawah. Saya melihat background membaca-baca artikel-artikelnya Kang Jul. Saya melihat dari Facebook yang Kang Jul tuh Facebooknya benar-benar yang masih sepi, akhirnya berubah menjadi Instagram yang luar biasa gitu kan. Dan ada juga Kang Jul memiliki tim apa sih namanya, tadi saya sempat baca tuh oh ya, one click picture ya, one click picture. Nah, di sini kan berarti Kang Jul sudah memiliki murid atau apa ya, wadah juga gitu kan, seperti Teh Nabila. Nah, kalau untuk yang difabel, tadi kan Kang Jul menyampaikan boleh secara japri gitu kan. Saya mau menanyakan sesuatu hal, apakah Kang Jul ingin memiliki suatu sekolah khusus untuk fotografi? Nah, ini mungkin penyemangat Kang Jul juga nih, memiliki sekolah fotografi ya. Seperti Pak Darwis, Om Darwis yang kita kenal gitu kan. Kalau khusus sekolah fotografi sih enggak ya Mas. Jadi saya punya 3 cita-cita. Yang pertama itu naikin haji orang tua. Amin. Terus yang kedua itu buat pameran tunggal. Dan yang ketiga itu adalah buat foundation. Jadi saya pengen buat ruang di situ dan ada beberapa teman-teman difabel, kita berkolaborasi bareng. Jadi kamu punya kelebihan apa, kamu punya kelebihan apa, bisa nggak sih kelebihan ini dengan kelebihan ini kita jadikan satu menjadi sebuah produk yang ada daya jualnya. Jadi seperti itu. Gitu, karena saya mikir itu gini Mas, problem utama manusia hidup itu adalah sebenarnya itu cuma satu, urusan perut gitu loh. Gitu, dimanapun itu. Dan kalau perut kita nggak keisi, itu sebenarnya bingung. Lebih bingung dari kita nggak punya uang. Jadi seperti itu. Nah, gunanya uang itu adalah untuk mengisi perut kita. Nah, dari mana kita dapetin uang? Dari kolaborasi inilah. Gitu. Dari sesuatu yang bisa kita jual itu. Jadi gitu. Dan insya Allah kita perlahan sih Mas. Karena kita kan, saya tuh hidupnya tuh di desa loh Mas. Di desa banget gitu. Saya tuh hidupnya di desa dan ya tahu sendiri kan, justru sebenarnya di desa itu diskriminasi itu lebih besar daripada di kota. Jadi gitu. Di desa itu masih kadang ada yang difabel itu masih dikait-kaitkan dengan ini dulu bapaknya itu seperti ini ngelakuin ini. Masih seperti itu. Dan itu kuat banget gitu.
Dan di Bali, dimanapun, saya rasa sama. Bahkan saya pernah baca itu difabel itu adalah jelmaan atau hasil kutukan apa gitu. Jadi masih ada yang seperti itu. Iya, Nah, yang masih memiliki pemikiran seperti itu ya, persepsi gitu. seperti itu. Nah, untuk memecahkan itu semua itu caranya apa sih? Dengan cara apa sih? Dengan cara mensejahterakan diri kita sendiri. Jadi gitu, Mas. Kalau kita sejahtera, kita kan bisa bangkit. Kalau kita sejahtera, orang-orang bisa melihat kita, oh iya, kalau kita sejahtera sudah tidak akan ada lagi diskriminasi. Jadi seperti itu, Mas. Gitu. Wah, Masya Allah. Ini ada cita-cita yang sangat mulia ya untuk menaikkan haji orang tua ya. Masya Allah, kita doakan teman-teman apa yang dicita-citakan Bang Jul tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ini ada teman kita dari Rafah mau nanya, Bang Jul udah kemana aja motretnya, ke daerah mana aja dari Arafah? Bertanya Kang Jul. Kalau motret udah hampir ke seluruh Indonesia sih, Mas. Itu tinggal saya yang belum pernah itu tinggal di Raja Ampat, saya masih belum. Raja Ampat belum ya? Kemarin itu saya nyoba motret sekaligus renang di Pantai Laskar Pelangi. Karena karena saya itu kan selain motret, saya tuh suka dengan olahraga. Nah, olahraga yang saya geluti itu ada skateboard, ada snorkeling, terus ini kita lagi mendalami tentang ilmu diving, Mas. Oh, iya. Ya, karena diving difabel itu di Indonesia itu masih sedikit gitu. Kita berusaha untuk memecahkan itu. Jadi gitu sih, Mas. Oh, itu Arafah. Kak Arafah, pertanyaannya sudah dijawab ya sama Kang Jul. Ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan bertanya. Ini ada Kang Jul yang teman-teman dari kemarin sangat. Makasih Bang Jul. Ayo yang lainnya. Bisa tadi. Yang lainnya ayo. Oke. Karena waktu kita selesai sampai jam 5. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebenarnya saya ingin masih banyak pertanyaan dan waktunya memang kita batasi sampai jam 5. Dan saya ingin sekali lagi memberikan kesempatan kepada teman-teman, yuk satu kali lagi yang ingin bertanya. Setelah satu kali lagi pertanyaan, mungkin kita close pertemuan webinar kali ini. Ayo silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupi webinar kali ini. Dan saya akan memberikan kesimpulan bagi pertemuan kali ini. Ayo, mungkin Kak Nabila ingin bertanya kepada Kang Jul. Silakan. Oh. Tanya Kang Jul. Ya paling sih kalau saya kayak cuma mau nanya apa tuh namanya. Ya tips-tipsnya dari abang lah ya. Untuk apa sih? Apalagi saya cewek. Apa sih namanya? Kalau lagi ini sama orang, karena apalagi kalau wanita kan selalu pakai perasaannya melulu, Bang. Gitu. Kalau apalagi kalau dibully-bully, ya karya-karya saya ada aja kalau dibully sama temen. Sampai pernah sih Bang, saya waktu itu pernah sampai ngedown ya. Sampai pernah down, tapi akhirnya pernah bangkit lagi sih waktu itu saya. Gitu. Pernah bangkit lagi. Akhirnya mereka yang ngebully-bully saya sih akhirnya jadi diam melihatnya. Gitu. Kalau aku sih buat orang yang ngebully itu, aku sih simple sih Kak. Saya simple. Bulian itu akan saya balas dengan sebuah karya. Udah selesai.
Jadi ketika saya udah ngomong gitu, saya tidak akan otak saya tidak akan terfokus pada orang yang membuli, tapi otak saya terfokus pada bagaimana saya membuat karya terbaik untuk mereka yang ngebully saya. Udah selesai di situ. Karena kalau kalau kita terfokus sama orang yang ngebully, nggak akan ada habisnya kalau kita mau balas dendam. Tapi saya pernah baca syairnya Ali bin Abi Thalib bahwasanya balas dendam yang paling baik itu adalah menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dan itu yang saya selalu ambil intisarinya, saya terapkan di ilmu fotografi saya. Iya ya, karena kita pernah juga baca balas dendam yang paling elegan, kesuksesan kan. Iya, betul. Yang paling elegannya itu. Karena kadang ada aja yang seneng komen, misal terlalu keseksian modelnya atau terlalu ini gitu sih pernah gitu. Kalau saya sih masih gini sih Kak, artinya kalau masih ngomongin tentang karya, setiap fotografer itu punya sudut pandang masing-masing untuk membuat karya. Jadi kalau ada yang komen seperti itu, aku anggap itu sebuah suplemen. Oh, berarti ada di sisi ini nih saya harus betulin. Ada di sisi ini nih saya harus perbaiki. Jadi gitu. Jadi ketika kita buat konsep ke depannya, oh, yang harus dihindari itu ini nih. Oh, lighting yang harus nggak dipakai itu ini. Sudut yang harus nggak dipakai itu ini. Jadi gitu. Jadi gitu sih. Tapi nggak semua juga kita turutin kemauan netizen gitu. Karena netizen itu adalah bisa dikatakan orang yang nggak bisa bertanggung jawab gitu, cuman nyolot aja. Jadi santuy aja lah. Iya ya Bang, sama sambil juga kalau untuk alat-alat lighting sih saya masih masih nyicil. Karena juga yang baru ada lighting sih reflektor, alhamdulillah. Ya baru reflektor sama lightbox kalau saya. Oke. Terima kasih Kak Nabila dan Kang Jul. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang mungkin sudah dapat berkenan hadir. Cukup sekian pertemuan kali ini. Saya ingin memberikan kesimpulan dari pemaparan materi dari narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Di sini kita memiliki materi fotografi for children with disability. Ajak anak disability belajar memotret dengan kecakapan vokasional mandiri. Vokasional mandiri itu terbentuk tidak serta-merta kepada hanya merem, tidur, dan bermimpi. Butuh proses yang luar biasa gitu kan. Dan kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari Kang Jul dan Kak Nabila. Tips-tips dan motivasi yang sangat luar biasa, itulah yang akan membentuk suatu motivasi diri kita. Nah, di sini bulian akan dibalas dengan karya dan kesuksesan. Itulah penyemangatnya Kang Jul jika ada orang yang membuli. Menjadikan diri kita lebih baik gitu kan, mengubah persepsi dengan cara mensejahterakan diri sendiri daripada diskriminasi orang lain. Kita banyak belajar dari Bang Jul dan Kak Nabila. Semoga pertemuan webinar kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga cita-cita dari narasumber yang memang sangat luar biasa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin membentuk suatu foundation dan ingin menaikkan haji kepada orang tuanya. Semoga apa yang dicita-citakan dan kita semua juga pun memiliki kemauan, kita akan memiliki kesuksesan yang sama seperti Kang Jul sendiri. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika terjadi teknis dan kendala yang tidak diharapkan gitu kan. Pada awalnya kita sudah support, sudah mempersiapkan, ternyata tiba-tiba mati
laptopnya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Jul, terima kasih kepada Kak Nabila dan teman-teman peserta. Insya Allah informasi yang kami dapatkan akan bergayung bersambut untuk membentuk suatu kebersinergian atau suatu kolaborasi antara WDPC dengan foundationnya Kang Jul atau dari WeCare pribadi, WeCare Private Special Need, kita bisa berkolaborasi bersama nih Kang Jul. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kang Jul. Terima kasih. Gimana kabarnya Bang Kang Jul di Banyuwangi ya, Kang Jul ya? Iya, Banyuwangi kita zona merah, Mas. Masya Allah. Zona merah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi untuk mobilitas sekarang gimana kegiatannya, apa nih kesibukannya? Kita motret jarang. Kita lebih banyak itu kita webinar. Webinar.